Korupsi menjadi momok yang terus menghantui Indonesia lantaran hingga kini belum dapat diberantas secara masif dan tuntas. Meski angka kerugiannya sudah menginjak triliunan rupiah. Pemberantasan korupsi menjadi pekerjaan rumah yang serius bagi pemimpin Indonesia yang akan dipilih pada pemilu 2024 mendatang. Karena itu, tak heran jika setiap capres dan cawapres, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, serta Ganjar Pranowo dan Mahfud MD memprioritaskan pemberantasan korupsi dalam setiap visi dan misi yang diusungnya. Dalam kampanyenya di Medan hari Minggu kemarin, Anies Baswedan berjanji untuk memiskinkan koruptor jika memenangkan pemilihan presiden pada 2024 mendatang. Menurut pasangan Muhaimin Iskandar ini, pemberantasan korupsi dan memiskinkan koruptor butuh ketegasan dan keberanian. Sementara itu, pasangan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka dalam visi misinya berjanji akan memperkuat gerakan pemberantasan korupsi secara lebih sistematis dengan memperkuat KPK, kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Lain Anies, lain Prabowo, lain pula Ganjar Pranowo saat berkampanye di Kupang, Nusa Tenggara Timur pada Jumat lalu. Pria yang berpasangan dengan Mahfud MD ini berjanji akan serius memberantas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia. Sesungguhnya seperti apa janji pemberantasan korupsi yang diusung setiap kandidat capres-cawapres ini? Apakah visi misi pemberantasan korupsi ini realistis atau sekedar umbar janji semata? Dan sejauh apa program pemberantasan korupsi bisa memikat hati rakyat? Ya pemirsa, kita tahu bahwa masalah korupsi di Indonesia ini sudah akut. Ibarat penyakit ini sudah menggerogoti berbagai macam bidang di Indonesia. Bahkan juga lembaga penegakan hukum di Indonesia pun juga ada kasus korupsinya pemirsa yang dilakukan oleh oknum. Pertanyaannya adalah apa yang akan dilakukan oleh masing-masing capres dan cawapres untuk menyelesaikan persoalan korupsi di Indonesia pemirsa. Kita akan bedah satu persatu di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di studio TV One sudah ada narasumber saya di sini mewakili tim pemenangan dari Prabowo Gibran, Mas Yadi Surya Diputra. Selamat malam, assalamualaikum Mas. Malam. Ya, saya masih menunggu pemirsa narasumber lainnya di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Tapi mari kita sapa terlebih dahulu, sudah tersambung dengan tim ses atau tim dari pasangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Pak Saud Situmorang. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam Indonesia. Ya, saya masih akan menunggu narasumber saya lainnya, bahkan juga pengamat politik kita Mas Nyarwi Ahmad, bahkan juga narasumber saya dari tim pemenangan Ganjar dan juga Mahfud. Sebelumnya kita akan lihat terlebih dahulu ya pemirsa, supaya Anda lebih sederhana ini cara berpikirnya. Apa saja sih program-program atau juga terobosan yang ditawarkan oleh masing-masing tim capres dan cawapres untuk memperkuat persoalan korupsi? Memperkuat KPK dan memastikan tata kelola pemerintahan ini berjalan dengan baik, menaikkan gaji pegawai, dan harus ada kebijakan politik tegas siap dilakukan oleh pemimpin Indonesia ke depan. Ini yang dilakukan oleh pasangan Amin, Anies Baswedan dan Muhaimin jikalau terpilih. Menaikkan gaji pegawai, tata kelola pemerintahan. Mungkin sekarang saya akan ke Pak Saud, mengingat Pak Saud kan sudah tahu isi-isi dalamnya KPK. Apakah memang ada relevansinya bahwa ketika gaji karyawan ataulah mungkin petugas yang ada di sana dilayakkan atau juga kesejahteraan itu diperbaiki, mereka tidak berperilaku koruptif? Karena mengingat angka korupsi yang dilakukan ini kan pasti akan luar biasa angkanya. Godaannya juga luar biasa. Bagaimana Pak Saud? Ya mau nggak mau karena kita bicara ini program secara keseluruhan dari tim Amin ya, kita harus ngelihat dulu gambar besarnya. Gambar besarnya program Amin itu kan Indonesia adil. Jangan lupa ya, Indonesia adil makmur untuk semua. Nah, ketika Anda bicara adil, itu problemnya di situ hukum dan pemberantasan korupsi.
Jadi apapun yang dijelaskan nanti di program Anies ini sampai ke bawah dari 1 visi sampai 8 misi atau 8 langkah itu basically itu diselimuti oleh isu-isu korupsi. Walaupun di bagian paling akhir di misi ke-8 tertulis stated mengenai pemberantasan korupsi. Tapi basically keseluruhan apakah itu kita katakanlah menciptakan ketersediaan pangan itu di misi 1, terus kemudian isu kemiskinan, terus keadilan ekologi, membangun desa, memanusiasi yang sehat, keluarga yang bahagia, dan seterusnya. Itu semua selimutnya itu adalah sulitnya kita mengangkat itu. Kenapa indeks persepsi korupsi kita 34 itu basically adalah korupsi. Oleh sebab itu, walaupun dia berada di misi yang ke-8, tetapi itu kita anggap sebagai mengawal dari misi-misi yang di atas, yang kita sebut sebagai bagaimana sebenarnya Indonesia bisa adil dan makmur untuk semua. Jadi kalau dikatakan tadi ditanyakan soal salah satu pendekatannya soal penghasilan, pendapatan, itu semua adalah salah satu yang by teori memang sudah begitu. Karena korupsi itu karena kebutuhan, korupsi itu karena sistem, korupsi itu karena greedy, korupsi itu karena kesempatan juga, environment, dan seterusnya. Itu didekati dengan sistem. Oleh sebab itu, kalau kita membaca program Indonesia Adil Makmur untuk semua ini, kita pakai pendekatan manusia, pakai pendekatan ruang lingkup, pendekatan interaksi, dan pendekatan institusi. Jadi harus satu paket. Pendekatan institusi diantaranya itu tadi bagaimana hukum kita bisa tegakkan dan apa namanya, kalau pemberantasan korupsi tentu tidak tebang pilih dan seterusnya. Itu detail-detailnya. Kira-kira gitu dulu, Mbak. Baik, ditahan dulu Pak Saud. Sekarang saya sudah bersama dengan narasumber tim dari Ganjar Mahfud di sini, Mas Tama Islangkun. Selamat malam, assalamualaikum. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Kalau tadi kita sudah melihat visi dan misi pemberantasan kasus korupsi untuk tim Amin, sekarang kita akan melihat untuk Prabowo Gibran ini seperti apa. Nah, kita akan lihat ya pemirsa ya, apa yang ditawarkan oleh tim atau juga capres-cawapres Prabowo Gibran berikut ini saya akan putarkan. Baik pemirsa, yakni adalah untuk memberantas korupsi, birokrasi harus diperbaiki, gaji ASN diperbaiki, pelaku tindak pidana korupsi ini harus dihukum seberat-beratnya. Ya, sekarang saya ingin ke Mas Yadi. Definisi seberat-beratnya ini sangat general menurut saya. Seberat-beratnya apa sih? Hukuman mati atau bagaimana? Mungkin Mas Yadi boleh dijawab. Pengertian seberat-beratnya itu kan tentu tetap merujuk kepada apa yang menjadi ketentuan undang-undang. Dan hari ini alhamdulillah ya, di era Pak Jokowi ada satu reformasi hukum yang luar biasa yang telah dilakukan, karena kami ini asasnya adalah keberlangsungan dan keberlanjutan. Ada satu pondasi hukum yang sangat kuat di sistem yang dibangun oleh Pak Jokowi dengan merevisi Undang-Undang KUHP. Undang-Undang KUHP itu setelah 107 tahun, Mbak. Dari tahun 1915 ditetapkan, berlaku Januari 2018, kita adopsi melalui Undang-Undang 46, berlaku sampai hari ini, dan baru bisa dirubah itu tahun 2022 bersama tentu dengan DPR dan civil society yang lain. Itu ada satu paradigma hukum yang luar biasa terjadi dari hukum yang dibuat oleh Belanda untuk mentreat daerah koloni, yang asasnya adalah memang kolonialisasi, melihat rakyat kita sebagai daerah jajahan begitu, berubah menjadi hukum yang sangat demokratis di dalam Undang-Undang KUHP yang nanti akan berlaku 3 tahun lagi. Seluruh undang-undang turunan yang lain itu sebenarnya akan tertarik kepada Undang-Undang KUHP sebagai one book gitu. Karena kita melakukan rekodifikasi dan reunifikasi hukum, menggeser paradigma kolonial di dalam hukum menjadi paradigma yang lebih demokratis, yang lebih memperdekakan, yang lebih mempertimbangkan antara pelaku dan korban. Pemidanaan, meskipun di situ kita tulis adalah hukuman seberat-beratnya, adalah hukuman yang tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang ketentuan perundang-undangan kita hari ini, pemidanaan itu adalah ultimum remedium. Sebagai satu pilihan terakhir yang harusnya dilakukan. Makanya di dalam visi misi kami tentang KPK, misal, kami memperkuat kejaksaan, kami memperkuat kepolisian, kami melihat bahwa ada masalah tentang gaji sehingga kami stressing khusus tentang gaji-gaji aparat penegak hukum kita. Hakim-hakim kita harus dinaikkan. Nah, khusus tentang KPK, kami di dalam visi misi kami ditulis dengan jelas menjadikan KPK sebagai center of excellence di dalam melakukan tindakan-tindakan pencegahan daripada korupsi, tentu selain daripada penindakan, tapi pembagian tugas dengan kepolisian.
Di KPK harusnya ada orang yang berotak besar, berpikiran besar, yang bisa menangkap berbagai fenomena-fenomena korupsi yang terjadi, bahwa tindak pidana yang ditangani oleh KPK adalah tindak pidana yang memiliki imbas perbaikan terhadap sistem. Itu posisi KPK di dalam visi misi kami. Baik, sudah 2 dari Capres-Cawapres sudah saya tanya. Sekarang saya beralih ke tim dari Ganjar Mahfud di sini. Mas Tama akan menjawab, tapi kita lihat terlebih dahulu apa yang ditawarkan oleh Ganjar Mahfud berikut ini pemirsa. Saya akan putarkan kepada Anda. Tapi sesaat lagi pemirsa, saya akan tanya kepada Mas Tama usai jeda berikut. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, tadi sudah 2 visi dan misi Capres-Cawapres untuk pemberantasan kasus korupsi. Sekarang kita lihat untuk Ganjar Mahfud seperti apa, karena nanti akan dijawab oleh Mas Tama. Ini dia pemirsa. Ya, lantas apa yang akan dilakukan oleh Ganjar Mahfud? Yaitu adalah dengan menggunakan perbaikan sistem kelembagaan, regulasinya jelas, patokannya harus benar, aktor yang menjalankan regulasi ini juga harus benar. Oleh karena itu penegakan korupsi harus diawasi oleh pimpinan tertinggi. Waduh, Mas Tama, pimpinan tertinggi KPK saat ini bermasalah kasus korupsi. Ini penawarannya ini sedetail apa sih? Bagaimana ini? Mbak Caca, sebetulnya kalau di versi yang visi misi penjelasan, kita lampirkan juga di sana, itu ada lengkap sekali. Jadi kalau bicara pemberantasan korupsi, yang paling pertama itu adalah kita meletakkan pemberantasan korupsi sebagai pondasi untuk visi misi yang lainnya. Jadi pelipat gandaan anggaran, pemberantasan korupsi, termasuk soal digitalisasi birokrasi. Jadi kemudian kalau dia bersih, kemudian dia anti korupsi, maka semua visi misi yang kita tawarkan itu bisa dijalankan. Itu dulu yang pertama. Nah yang kedua adalah soal bagaimana kemudian regulasi-regulasi di kita yang belum lengkap itu kita revisi. Misalnya, ada undang-undang tindak pidana korupsi dari tahun 2001 belum direvisi. Bayangkan, udah berapa tahun? Di dalam review UNCIC atau Konvensi PBB melawan korupsi itu disebutkan bahwa Indonesia itu belum punya aturan soal trading and influence, perdagangan pengaruh, illicit enrichment, dan lain-lain. Masih banyak yang masih kosong. Ini kita revisi, sudah pasti. Kemudian yang lain adalah revisi juga regulasi-regulasi lain. Kita akan lihat misalnya apakah undang-undang KPK ini kemudian masih relevan atau enggak. Itu kita akan juga tanyakan kepada publik. Makanya kemudian kita masukkan yang namanya regulasi yang partisipatif. Jadi ada masukan masyarakat dan lain sebagainya, itu kita gunakan untuk tadi menjawab apakah kemudian ketika ada pimpinan KPK menjadi tersangka, itu problemnya di mana? Apakah di undang-undangnya, apakah di yang lain-lainnya? Nah kemudian selain soal revisi undang-undang tindak pidana korupsi, tentu ada undang-undang perampasan aset yang sampai sekarang tak kunjung jadi. Itu pun jadi prioritas kita. Jadi ada banyak regulasi yang kita perbaiki untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Yang lainnya adalah soal undang-undang untuk pembela HAM. Karena ini akan relevan hubungannya dengan teman-teman yang suka lapor kasus korupsi. Kadang-kadang orang lapor perkara korupsi dipidana karena pencemaran nama baik dulu, baru korupsinya jalan. Nah ini yang kita harus lindungi juga partisipasi masyarakat. Nah setelah itu adalah soal penguatan. Penguatan, tadi udah kita bicara soal undang-undang, ada penguatan kelembagaan. Tentu saja berantas korupsi itu gak cuma KPK. Ada kejaksaan, ada kepolisian, bahkan PPATK. Kalau bicara penelusuran aset juga penting. Itu semua adalah paketan kelembagaan yang kemudian kita akan perkuat. Bagaimana caranya? Kita akan cek. Gimana sih ketersediaan anggarannya? Bagaimana sih isi orang-orangnya tadi seperti yang tadi Mas Ganjar sampaikan di dalam tayangan tadi. Soal orang-orang yang bersih, kemudian punya kualifikasi baik, memimpin penegakan hukum. Nah, selain soal kepenguatan kelembagaan, tentu saja adalah soal harmonisasi penanganan perkara. Ada KPK, kejaksaan, kepolisian. Ini yang menurut saya kurang. Contoh misalnya dalam perkara Basarnas terakhir, ada miskomunikasi antara KPK dengan TNI misalnya. Nah ini menurut saya menjadi hal-hal yang ke depan kita akan perbaiki. Tujuannya apa? Tujuannya agar agenda pemberantasan korupsi kita bisa lebih jelas. Kita juga harus ingat Pak, dari 2015 sampai dengan sekarang, 2023 ini menjadi titik paling rendah soal IPK kita. Baik. Gitu. Mas Nyarwi, kira-kira jualan dari Capres-Cawapres ini dimakan oleh masyarakat? Atau jangan-jangan udah skeptis nih masyarakat, kasus korupsi ini sudah ibarat cancer ya, menggerogoti semua lini? Kalau di beberapa data survei, korupsi itu termasuk salah satu pertimbangan, tapi angkanya masih rendah ya, artinya untuk perhatian masyarakat ya. Kenapa? Bukan masyarakat itu tidak suka ya dengan agenda pemberantasan korupsi, tetapi seringkali korupsi-korupsi itu dilakukan oleh para elit, ya, dan terjadi di lingkaran elit. Ya.
seperti itu. Dan makanya tadi menarik sebenarnya yang disampaikan Bung Tama tadi ya, orang-orang yang baik berintegritas. Jadi kadang-kala yang dibutuhkan itu Caca, itu kan bukan hanya lembaganya yang berintegritas, tapi orang-orangnya juga. Tapi balik lagi ya, ini seringkali kan yang kita lihat gitu ya, skala korupsi ini mau dilihat dari aspek mana saja gitu ya. Kalau di beberapa dokumen gitu resmi capres cawapres itu macam-macam. Ada yang menyebutnya sampai sumber daya alam gitu ya. Ada yang menempatkan korupsi ini pelanggaran berat, pelanggaran HAM dan lain-lain seperti itu. Nah bahkan mempertegas dengan perampasan aset misalnya. Betul. Nah pertanyaannya dari dulu gitu kita sering mendengar itu juga gitu. Tetapi seringkali kok rasa-rasanya gitu ya justru sesama elit ini kadangkala terjadi ya, mohon maaf, penggunaan kasus hukum untuk saling menyandra satu sama lain. Seakan-akan persepsi yang muncul begitu. Nah, ini yang kemudian kadangkala berarti ada juga yang lain yang tidak muncul kan gitu. Nah, ini yang kemudian persoalan balik lagi integritas, kredibilitas, kepercayaan itu yang harus dimunculkan dulu. Baru kemudian saya kira pemilih akan percaya. Ini kira-kira walaupun visi misinya indah semua gitu ya tentang pemberantasan korupsi dilakukan apa enggak gitu. Karena apa? Karena kita juga punya pengalaman aja ya. Kalau masih ingat beberapa misalnya kritik ke Pak Jokowi dulu ya berapa, itu kan ada di visi misi capres itu tentang pemberantasan penguatan KPK. Tapi ada juga yang kemudian mengkritik, loh kok terjadi pelemahan kan gitu. Nah ini contoh ya beberapa wacana-wacana yang pasti akan muncul di benak pemilih. Nah karena itu soal kredibilitas, integritas, konsistensi gitu, komitmen, saya kira itu jauh lebih penting ya bagi pemilih dibandingkan sekedar visi misi yang indah seperti puisi itu di dokumen resmi itu. Kira-kira itu Cah. Atau mungkin saya perdalam lagi ya Mas Nyarwi, untuk kasus korupsi bisa tidak bahwa apa yang ditawarkan oleh masing-masing capres-cawapres meskipun mereka tidak kurang ahli pemberantasan korupsi, sebut saja Mas Tama di sini, Pak Saud di lembaga di Amin, ini angin surga, memang susah masalah korupsi Indonesia. Ya, korupsi itu kan harus dipahami ya. Saya bukan ahli juga, tapi kalau dalam narasi komunikasi politik misalnya, itu kita mulai dari mana nih? Dari hulunya apa hilirnya? Kalau hilirnya kan gampang ya, kejadian, peristiwa, siapa yang melakukan tindak pidana. Kalau hulunya ini kan panjang sebenarnya. Hulunya dalam artian misalnya gini, apakah kesenjangan ya misalnya dan lain-lain itu bisa dipahami nggak masyarakat? Gitu contohnya begitu. Nah ini kan juga hal yang ini terus masuk tadi ya. Penggunaan teknologi ya untuk misalnya apalagi ya supaya sistem administrasi lebih baik, tidak ada korupsi gitu. Nah ini bagaimana bisa dipahami publik kan gitu di sana. Saya kira itu. Iya, kalau tadi sempat berbincang Mas Tama bahkan juga di sini hukum seberat-beratnya. Ada yang mengatakan bahwa korupsi di Indonesia itu terjadi karena memang hukum kita tidak serius membuat para koruptor ini jera. Nanti kita akan beranjak bagaimana mereka nanti akan berupaya memiskinkan koruptor, sehingga pertanyaannya memiskinkan koruptor dari kategori siapa? Siapa yang bisa menghitung berapa besar kerugian perekonomian negara yang disebabkan oleh perilaku korupsinya, pemirsa? Karena ini ada aspek kelemahan hukum juga di sana. Sesaat lagi. Ya, sebelum saya ke narasumber saya, sekarang kita lihat dulu informasi berikut ini pemirsa. Ini dia saya punya data mengenai apa yang kemudian dilakukan atau mungkin berapa kasus korupsi di Indonesia. Ini ada 612 orang tersangka kasus korupsi dengan kerugian negara ini mencapai 33,6 T. Wah, ini luar biasa sekali ini hasil yang mereka korupsi pemirsa. Ini data ICW 2022. Ya, ini yang ketahuan ya. Catat, ini yang ketahuan. Kita tidak tahu yang mana berapa banyak kerugian negara akibat perilaku koruptif dari pejabat negara. Pak Saud, dari visi Anies dan juga Muhaimin memiskinkan koruptor. Gimana caranya Pak? Undang-undang perampasan aset pun belum ada angin segar juga, ini sudah akhir 2023. Seperti apa Pak Saud? Ya, dalam visi misi yang saya sebutkan tadi, menciptakan Indonesia adil makmur untuk semua ya. Saya sudah jelaskan tadi ada 8 visi, itu semua diselimuti oleh isu korupsi. Mulai dari isu apa aja, sebut aja. Kesediaan tenaga kerja, air, dan seterusnya. Ada 8 visi itu, nanti kalau mau detail bisa kita lihat. Ya kalau ditanyakan seperti apa sebenarnya kita bisa menyelesaikan kasus ini kan apapun yang kita lakukan, itu yang disebutnya yang oleh Pak Agus kemarin itu tone of the top-nya itu, ya kan?
Ini suara dari atas tuh kayak gimana gitu. Kalau suara dari atasnya so and so, ya kita akan sia-sia aja. Oleh sebab itu Anda harus pilih presiden yang 3 yang muncul ini yang punya passion pemberantasan korupsi itu siapa, kan gitu. Jadi sekali lagi soal yang kecil-kecil yang kita sebut korupsi by greedy, korupsi by system, korupsi by kesempatan, korupsi bagai lain-lain itu semuanya bisa didekati dengan banyak cara yang kemudian itu bukan kita nggak punya. Kita sudah punya semua. Bahkan Undang-Undang 31 tahun 99 itu tahun 71 kita punya undang-undang itu. Bukan kita nggak punya, bahkan kita udah punya undang-undang KKN. Kalau manggil ketua KPK terus kemudian ditanya hentikan itu KKN nggak? Itu KKN, itu kolusi, nepotisme namanya. Jadi persoalan tune at the top ini menjadi persoalan utama. Bukan kita nggak punya aturan, bukan kita nggak punya penegak hukum, bukan kita juga nggak punya resource, bukan kita juga nggak punya penjara, semuanya kita punya. Persoalannya adalah, ada nggak yang namanya passion pemberantasan korupsi itu di tune at the top itu? Siapa yang memiliki potensi paling kecil dalam risiko korupsi, kita sudah tahu siapa itu. Jadi sekali lagi, pertanyaannya, tadi angka yang ditunjukkan tadi itu masih kecil. Ada angka yang sedang ditangani 364 triliun lebih, itu nggak bisa dibuat apa-apa. Jadi sekali lagi, sudah pastilah kita akan memput orang ke penjara kalau memang bisa kita buktikan. Pada bagian lain sudah pastilah bahwa kita harus bicara integriti. Oleh sebab itu kita kemarin sudah berdiskusi, kita akan menjaga integritas semua orang ini mulai dari presiden sampai pegawai paling bawah. Mengambil model-model di luar negeri, kita akan membuat satu yang apa yang kita sebut sebagai Office Integrity. Kita masih dalam kajian itu, tapi Office Integrity ini akan menjaga menteri-menteri yang mulai miring-miring panggil pakai Office Integrity. Jadi jangan membiarkan jadi pasien KPK dulu. Jadi komprehensifnya persoalan ini tidak bisa hanya dilengkapi dengan sistem-sistem yang kita bilang tadi, dengan gaji, dengan menyiapkan perangkat-perangkat. Pemberantasan korupsi itu urusannya adalah kejujuran dan kompetensi. Hanya 2 itu aja. Makanya Singapura itu membangun hanya dengan 3 kata yang disebutnya honesty, pragmatism, dan honesty, ya kan? Yang disebutnya honesty, prosperity, dan kemudian kalau kita mau bicara pada bagian lain, bagaimana kita menjaga integrity. Nah itu persoalan utama kita gitu. Sekarang saya ke Mas Yadi. Upaya untuk memiskinkan koruptor, Pak Saud mengatakan bahwa produk hukum kita sudah banyak, political will yang tidak ada, boro-boro miskin. Ini caleg-caleg mantan koruptor malah makin kaya, bisa nyalek malah. Ini bagaimana? Ya, jadi korupsi itu tidak bisa dihadapi dengan kemarahan. Oh gitu, harus apa? Korupsi itu tidak bisa dihadapi dengan logika perang, kita genderang perang untuk menghadapi korupsi begitu. Karena korupsi ini kalau di rakyat namanya maling, di orang berdasi dengan otak yang cerdas, dengan standar pendidikan yang tinggi, itu namanya korupsi itu. Nah maka orang pintar itu tidak bisa dihadapi dengan kemarahan, itu harus pendekatannya sistem. Coba kita tarik sedikit ke hulu gitu. Apa sih korupsi? Korupsi adalah monopoli plus diskresi minus accountability. Dimanapun ada monopoli kekuasaan berlebih pada satu orang atau satu pihak atau satu lembaga, minus plus diskresi, ada hak diskresi yang lebih pada dia, minus accountability, itu pasti terjadi korupsi. Nah sekarang coba kita lacak tarik di dalam sistem perundang-undangan kita. Kalau kami dari Prabowo Gibran, pendekatannya harus sistemik, Mbak. Makanya kita nyusun pendekatan-pendekatan yang sistemik, pembagian tugas antara KPK, polisi, dengan kejaksaan, KPK nangani apa. Sedari awal memang KPK dihadirkan untuk men-trigger lembaga-lembaga resmi negara sebagai auxiliary state institution ini. Dia punya tugas khusus, dia harus punya konsep besar bahwa delik-delik pidana korupsi yang dia tangani adalah delik-delik pidana korupsi yang punya efek perbaikan terhadap sistem. Sehingga setiap satu tersangka di KPK masuk BUI itu harus ada perbaikan terhadap regulasi. Bolongnya regulasi ini masih banyak. Contoh tadi misalnya 2022, dari sejak KPK ada sampai hari ini, modus korupsi itu masih ada di dalam pengadaan barang dan jasa kok gitu. Tetapi produksi regulasi yang kita ciptakan pasca tertangkapnya orang-orang yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa, kita zoom sedikit, itu adalah suap,
itu justru masih melahirkan regulasi-regulasi yang memberikan peluang terjadinya korupsi. Ya. Jadi korupsi itu kalau bahasa Latinnya itu kan artinya corruptio atau corruptus. Itu apa artinya corruptus itu? Baik. Itu bukanlah sebuah tindakan buruk yang terjadi pada manusia. Ya. Itu yang paling penting, Mbak. Ya. Itu corruptus itu adalah sebuah kondisi di mana ada sistem yang aus. Ya. Akibat sistem yang aus inilah melahirkan manusia yang kerap. Baik. Maka yang diperbaiki adalah sistemnya. Contoh tentang pengadaan barang dan jasa. Dengan e-katalog ini masih kita harus perbaiki e-katalog ini. E-katalog ini meskipun sudah ditetapkan TKDN-nya sekian persen, tetapi justru tidak membuat mengalirnya uang di daerah. Karena orang-orang di mana tempat government spending terjadi, ada proyek terjadi, orang daerah nggak bisa tuh supply barang-barangnya itu. Oke, Itu oke. yang membuat terjadi terobosan Baik. yang di dalam pengadaan barang dan jasa kita sudah menghindari sebesar-besar mungkin agar tidak terjadi persentuhan antara manusia dengan manusia dengan dengan sistem lelang elektronik. Tetapi gara-gara hal-hal yang tadi itu justru membuat manusia mencari celahnya sendiri. Celah yang diciptakan oleh sistem inilah yang membuat manusia kita rusak. Siap, Mas Nanti Yadi. dulu berbicara tentang judgement moralnya. Nanti dulu berbicara tentang judgement individunya. Ini kita masih harus susun harmonisasi perundang-undangan yang ada ini yang masih banyak memberi peluang terhadap terjadinya tindakan keras. Ya, gitu. sepakat. Mas Tama, Ya. pemberantasan korupsi tidak hanya dari itikat baik pemerintah. Ya contohnya sekarang saja Pak Mahfud concern untuk undang-undang perampasan aset, nyatanya elit DPR kita tak kunjung mengesahkan. Mau menawarkan terobosan seperti apa lagi untuk memiskinkan koruptor? Ya, Mbak, soal miskin koruptor itu tentu saja harus ada komitmen dari para penegak hukum, dari para aktor-aktor yang menjalankan agenda pemberantasan korupsi. Nah, saya mau bilang bahwa saat ini kita sudah punya undang-undang pencucian uang. Pertanyaannya, ada berapa banyak perkara korupsi yang kemudian dia digabung dengan pencucian uang untuk upaya memulihkan aset? Kan nggak semuanya, Mbak, nggak merata. Nah, ini adalah catatan komitmen. Nah, yang kedua, soal regulasi. Tadi saya katakan juga bahwa regulasi kita masih bolong. Kita butuh yang namanya undang-undang perampasan aset. Contohnya apa, Mbak? Misalnya, ada koruptor yang kemudian dia mati, meninggal, tapi belum dihukum oleh pengadilan. Bisa nggak diambil asetnya? Tidak bisa, Mbak. Kenapa? Karena regulasinya belum ada. Nah, maka dari itu, makanya kita juga harus bicara soal regulasi. Nah, selain soal regulasi, Mbak, kita juga butuh komitmen. Tadi Mbak udah singgung soal posisi Prof. Mahfud. Nah, saat ini, saya rasa memang posisi Prof. Mahfud strategis sebagai Menko Polhukam. Tapi posisinya itu hanya mengkoordinasikan. Aktor-aktornya adalah ada KPK, ada kepolisian, ada kejaksaan, ada yang lain-lainnya. Nah, dalam kapasitas sebagai Menko, menurut saya sudah cukup dia progresif. Misalnya apa? Perkara-perkara yang macet, silakan disebut. Misalnya, perkara Asabri, perkara-perkara misalnya di luar korupsi seperti perkaranya Pak Sambo, terus kemudian perkara Indosuria, itu hampir sebagian besar didobrak karena ada inisiatif dari Menko Polhukam. Jadi tentu ini tidak bisa kasus per kasus, kita butuh Prof. Mahfud yang kemudian punya posisi lebih strategis lagi daripada posisi sebagai seorang Menko. Nah, ini yang kita butuhkan. Kenapa, Mbak? Karena pemberantasan korupsi itu butuh yang namanya rekam jejak. Kalau bicara soal posisi paslon yang sekarang ada, saya sangat optimis dengan pasangan yang kita tawarkan. Ada Mas Ganjar dengan Prof. Mahfud. Dan saya rasa bicara soal histori, rekam jejak, dan prestasi, tentu paslon kami, saya merasa diuntungkan. Karena memang secara figur, orang-orang yang memang punya pengalaman bicara soal penindakan maupun bicara soal pencegahan. Nah, ini yang menurut saya menjadi modal kuat yang kemudian bisa kita tawarkan kepada masyarakat bahwa berantas korupsi bukan cuma janji, tapi kita punya komitmennya, kita punya visi misi yang terukur dan terarah, kita punya figur yang siap menjalankan visi misi itu dengan sangat baik. Baik, oke, nanti sesaat lagi saya akan tanya kepada Mas Nyarwi bahwa oke lah, Capres dan Cawapres bersih dari perilaku koruptif hingga saat ini pemirsa. Tapi partai pengusungnya, mantan-mantan koruptor ada di struktur kepengurusan partai. Seberapa serius pemirsa mereka ingin memberantas korupsi ke depan, 5 tahun ke depan? Sesaat lagi.
Ya, sekarang bagaimana Capres-Cawapres nanti akan menunaikan janji pemberantasan korupsi? Saya mungkin ke Pak Saud terlebih dahulu. Mengingat saat ini kita tahu bahwa di struktur partai ada yang mantan koruptor, dicalegkan juga. Sementara kita tahu bahwa ada yang namanya balas budi politik. Partai politik pengusung dari Capres-Cawapres ketika nanti jadi presiden juga ke presiden, ya bolehlah lobby-lobby sedikit, jangan kejam-kejam banget dong dengan partai pengusung. Ini seperti apa, Pak Saud? Nggak begitu. Hukum itu bukan begitu. Hukum itu kalau kita itu namanya hukum itu kan harus pasti, harus bermanfaat, ya kan? Terus harus juga menciptakan keadilan. Itu namanya nggak adil dong. Siapapun mereka, kalau memang bisa kita buktikan, put in on the jail, all of them. We don't care who really they are. Kita nggak peduli siapapun. Kalau memang kita bisa buktikan, masukin ke dalam. Isunya sekarang ini kan pemberantasan korupsi itu kan sangat erat dengan apa yang kita sebut, yang disebutnya biaya politik, ya. Makanya kita sebut ada yang namanya politik cerdas berintegritas, kemudian sistem demokrasi. Kan kita tahu indeks persepsi korupsi yang 34 itu kan datang dari 9 lembaga yang diantaranya menilai sistem demokrasi kita. Makanya kita juga harus ke depan itu secara bertahap untuk kemudian kita bisa menjaga orang-orang yang berintegritas tetap berintegritas, tetapi kemudian ketika seseorang sudah memiliki masa lalu, walaupun kemarin saya termasuk salah satu prinsipal bersama ICW untuk kemudian orang dikasih jeda waktu 5 tahun dulu, baru bisa dia mendaftar lagi. Hukum memang nggak boleh dilakukan dengan dendam. Setiap orang punya pintu tobatnya masing-masing dong, ya nggak? Jadi jangan sekali-sekali kita terjebak juga dengan apa namanya yang kita sebut sebagai hukum itu kayaknya seperti menciptakan ketidakpastian baru dan ketidakadilan baru gitu. Jadi sekali lagi biarkan mereka menemukan jalan tobatnya masing-masing, tapi ketika dia macam-macam kita masukkan dia ke dalam penjara gitu. Jadi makanya saya katakan kembali lagi tune at the top-nya ini yang paling penting. Oke. Jadi kalau tune at the top-nya lu diam ya, kalau enggak gue penjarain lo, itu pasti selesai udah gitu. Baik, kalau Mas Tama seperti apa? Balas budi politik itu yang jadi problem. Ya Mbak, kalau saya menilai begini, korupsi sama politik itu saling berhubungan. Ya. Karena kalau kita bicara soal definisi korupsi itu ada banyak. Saya yang percaya salah satunya adalah corruption is the dark side of politics. Jadi sisi gelap dari politik itu ya korupsi itu. Kalau kemudian politiknya nggak benar, kemudian dia ngambil uang negara dengan cara-cara politik, korupsi. Itu sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Maka kemudian untuk menjaganya adalah bagaimana regulasinya kuat, komitmen pada hukumnya kuat. Itu yang paling penting. Contohnya apa? Misalnya kalau kita kemarin dengar ya keterangan dari Pak Agus mantan ketua KPK. Kalau itu betul adanya, itu kan sebetulnya bukti. Kalau penegak hukumnya bagus, maka dia tidak bisa diintervensi. Maka dari itu penting bagi kita untuk punya lembaga-lembaga yang kuat. Kemudian untuk membentengi tadi bahwa kemudian kita tidak menafikan dalam politik pasti ada bantuan untuk berkampanye dan lain sebagainya. Tapi in the end kalau hukumnya benar, penegak hukumnya benar, maka tidak bisa diintervensi dia. Nah ini menurut saya menjadi kunci karena kalau bicara soal hukum, law is everything about evidence, buktinya mana? Ketika dia ada buktinya, maka dia bukan politik. Tapi ketika dia ada buktinya, orang bersalah, ada perhitungan kerugian negaranya, perbuatan melawan hukumnya, maka dia adalah korupsi. Maka dari itu, visi misi yang ditawarkan adalah selain dari kita emang punya figur yang bagus seperti Ganjar dan Mahfud, kita juga berharap terkait dengan penguatan kelembagaan tadi adalah kita membentuk orang-orang yang bagus, yang kita taruh, yang kita dudukkan sebagai aparat penegak hukum. Karena kalau bicara soal partai politik yang terlibat korupsi, kita juga tidak bisa menutup mata, Mbak, bahwa hampir semua partai politik pernah terjerat perkara korupsi, kader-kader partainya. Nah, pertanyaannya apakah semuanya bisa dihentikan? Kan saya rasa tidak juga. Walaupun sedang berkuasa, sedang menjadi partai pemenang, ada juga yang dihukum karena korupsi. Karena apa? Karena komitmen dari penegak hukumnya itu benar. Nah, inilah kemudian yang Mas Ganjar sampaikan, kita harus butuh orang-orang yang kemudian bagus mengisi posisi-posisi strategis sebagai penegak hukum. Nah itu perlu ada dukungan politik Mbak. Kalau pimpinannya, presidennya, wapresnya kemudian gak punya komitmen, maka hukum yang kuat, orang yang punya integritas, dia tidak akan bisa berjalan maksimal untuk memberantas korupsi, termasuk mengantisipasi apa yang Mbak Caca khawatirkan tadi.
ya kan? Ya, Ada harus orang-orang yang politik, bantu-bantu menyiapkan anggaran, katakanlah Iya, iya. demikian, Oke. tapi tidak bisa dihukum. Iya, Nah, iya. inilah menurut saya salah satu jawaban. Jadi sistemnya tetap kita harus perkuat. Baik, Mas Yadi seperti apa? Ya, jadi memang problem hulu daripada hukum korupsi itu hulunya adalah sesungguhnya political financing. Oke. Kita belum pernah meregulasi political financing secara baik. Saya ambil salah satu contoh negara yang sukses dengan regulasi political financing di Jerman atau rata-rata Eropa Barat. Tidak boleh keluar Rp1 pun uang caleg, tidak boleh keluar Rp1 pun uang parpol, sehingga tidak ada beda antara parpol ataupun caleg yang kaya. Dalam hal mencetak atribut, stiker dan lain-lain, tidak boleh dicetak sendiri. Terus negara yang bayar gitu? Politik is public, so all political budgeting coming from public budget. Itu yang Oke. bisa membuat mereka tidak terbeli. Once partai terbeli oleh swasta untuk pembiayaan pemilu, maka yang akan dipikirkan pertama kali adalah membalikkan pembiayaan pemilu. Itulah yang membuat terjadi toleransi terhadap kawan-kawan sejawat begitu. Tapi saya harus mention tadi Mbak Caca berkata tentang semisal ada orang caleg yang dulunya adalah koruptor dan lain-lain. Kita harus tegas pada satu konsep hukum, bahwa hukum dan korupsi semisal adalah dua hal yang tidak bisa antara hukum atau korupsi dengan demokrasi itu dua hal yang tidak bisa dibedakan. Bahkan obat terbaik daripada korupsi itu adalah demokrasi. Once demokrasi comes, corruption ends, gitu teorinya. Demokrasi itu adalah pikiran tentang transparansi. Tidak boleh lagi ada tangan yang bekerja di bawah meja. Semua aparatur negara bekerja di dalam akuarium yang terbuka. Mereka telanjang dilihat oleh rakyat. Sehingga tampak semua apa yang mereka lakukan. Seharusnya one demokrasi comes, korupsinya habis. Nah, kenapa korupsinya masih ada? Masih ada banyak problem pelembagaan demokrasi yang belum sepenuhnya kita tuntaskan. Yang sudah secara baik dibangun oleh Pak Jokowi. Insya Allah akan dilanjutkan untuk dikuatkan oleh Pak Prabowo dengan Pak Gibran. Terakhir saya ke Mas Nyarwi. Korupsi terjadi oleh elit karena biaya untuk nyalek itu tinggi. Ya iyalah, bikin baliho aja miliaran, belum lagi uang saksi. Selain itu, bisa tidak nanti presiden dan juga wakil presiden terpilih tidak tebang pilih kepada parpol pengusung? Mas Nyarwi. Ya, ini balik lagi soal bagaimana penguatan cara berdemokrasi ya dan norma berdemokrasi. Karena begini, contoh ya, partai politik, saya sering berkali-kali menyampaikan, partai politik yang ideal itu tumbuhnya kan dari bawah, bukan dari atas. Di kita itu mayoritas ya, partai dari atas gitu. Kenapa? Karena elit-elit ini yang mau mendirikan partai. Banyak, kalau saya tidak menyebut ya, tapi banyak. Dari gitu atas, ya. Rata Ya, bukan dari bawah. Ya kan gitu. Kenapa? Karena kemudian kan seringkali gitu ya, menyelenggarakan keorganisasian ya, semualah, itu kosnya mahal. Tapi ini juga tradisi yang, ini dedikasi elit kita sebenarnya ke demokrasi. Tapi sisi lain, kemudian menjadikan pendidikan politik bagaimana ini tidak, partisipasi dan ini tidak tumbuh maksimal dari bawah. Nah ini yang sebenarnya kita berharap kalau kebalik gitu ya. Artinya masyarakat sebenarnya yang punya komitmen. Sehingga misalnya kayak tadi donasi itu kalau masyarakat bagus secara ekonomi, ya saya kira tadi cerita di Eropa Ini Barat, ya tentu wajar gitu ya. Ya, tetapi bagaimana dengan di Indonesia yang PDB-nya masih sangat rendah, misalnya begitu. Kondisi sehari-hari masih sangat susah seperti itu. Nah, ini yang saya lihat menjadi salah satu faktor partai politik dulu ya. Ini kita benahi ya. Tentu PR masing-masing partai bagaimana berusaha paling enggak meminimalisir terus-menerus dan tadi membangun culture dan budaya tadi ya, supaya juga tetap transparan, bersih seperti itu. Nah, kemandirian itu juga penting. Nah, ini juga menurut saya seringkali ada ketergantungan juga ya. Sehingga kadang-kala begini, ada mindset ya, ini kalau nggak pakai uang kira-kira nggak bisa maksimal, kira-kira gitu. Emang gitu? Tetapi juga masih ada beberapa cerita ya yang berusaha ya dengan memaksimalkan modal sosial dan lain-lain, yang itu masih memungkinkan gitu. Artinya ada donasi atau apapun ya dari teman-teman relawan. Bahkan di Pilpres juga ada relawan ya seperti itu. Nah, tapi balik lagi ya sebenarnya. Sejauh bahwa politik balas budi yang tadi kamu sampaikan ya, itu masih langgeng berputar di elit. Sampai sekarang? Ya, itu seringkali akan sulit sekali apalagi tidak dibangun dengan integritas yang baik di top leadernya, kemudian komitmen yang serius. Ini kita akan menghadapi masalah yang sama terus ya. Ya. Tapi kita berharap
visi misi ini nggak hanya indah di tulisan ya Cak ya, tapi bisa diwujudkan bareng-bareng nanti. Oke, baik. Harapannya apa yang menjadi visi dan misi untuk pemberantasan korupsi dari masing-masing capres dan cawapres ini bisa terrealisasi. Optimis lah pemirsa, meskipun saya sedikit agak kritis di sini, supaya mereka mikir apa cara yang paling bisa diaplikasikan untuk pemberantasan kasus korupsi di Indonesia. Mas Yadi terima kasih, Mas Tama terima kasih, Sama-sama. Mas Sama-sama, Nyarwi Caca. bahkan juga Pak Saud Situmorang.